Assalamualaikum. Aku mau spoiler film yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Di awal film, kita dilihatkan pria yang berada di dalam kereta api. Pria itu bernama Hamid yang akan pulang ke kampung halamannya setelah menyelesaikan sekolahnya. Dia juga tidak lupa berterima kasih kepada Haji Ja'far yang selama ini membantu biaya sekolahnya. Hamid sepertinya menyukai Zainab. Zainab adalah putri dari Haji Ja'far. Keesokan harinya, Zainab dan para teman-temannya menunggu sabut di sungai. Bukan hanya teman-teman Zainab saja yang mendapatkan sabut itu, namun Hamid juga menghanyutkan sabut untuk Zainab. Zainab dan sahabatnya pun tersenyum. Malamnya di surau kampung mereka ada anak yang baru saja hatam Al-Quran. Di surau mereka memiliki tradisi, bila ada anak yang baru saja hatam, mereka wajib merayakannya dengan berkeliling-keliling kampung. Setelah acara itu, Zainab dan Hamid bermain dibatasi oleh dinding papan sambil tertawa lucu. Keesokan harinya, mereka kembali bersama-sama. Mereka bersenang di pinggir pantai, menaiki perahu sambil bersenang-senang. Di pondok ada beberapa santri yang dinyatakan lulus. Hamid menjadi salah satunya. Zainab mengirimkan surat yang berisi foto-fotonya dan diberi selamat oleh para kiai, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Agus Salim. Mereka melakukan foto bersama. Setelah Hamid dinyatakan lulus, dia pulang ke kampungnya. Di stasiun, Hamid dijemput oleh Saleh. Hamid berharap kalau yang menjemputnya adalah Zainab. Hamid dan Saleh pun saling bercanda dan melanjutkan perjalanannya. Sampainya Hamid di rumah disambut dengan ibu dan Zainab juga. Hamid sangat menyayangi ibunya. Ibunya tahu tentang perasaan Hamid kepada Zainab. Ibunya mengingatkan Hamid untuk tidak menyukai Zainab. Hari Raya Idul Fitri pun tiba. Mereka saling bermaafan karena umur Zainab sudah memasuki 18 tahun. Keluarga sudah berniat mencarikannya jodoh. Terlihat juga Hamid dan ibunya datang ke rumah Zainab, namun keluarganya seperti tidak menyukai kedatangannya mereka. Hamid sudah mulai mengajar di surau. Zainab terlihat kagum melihat Hamid mengajar. Ketika Hamid di pasar, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Hamid yang melihat Zainab mendekat dan mereka mandi hujan bersama. Hamid diajak teman-temannya untuk mengikuti lomba debat. Hamid yang mendengar ibunya batuk langsung masuk ke dalam rumah. Namun ibunya tidak mau jujur dengan Hamid kalau dia sedang sakit. Saleh yang memiliki perasaan dengan Rosna memberikan Ros sebuah hadiah. Paman Zainab tiba-tiba membawa pria yang bernama Arifin. Pria itulah yang akan dijodohkan dengan Zainab nantinya. Lomba debat pun dimulai. Zainab yang masih sibuk menyelesaikan tugas dari bapaknya terlihat sangat terburu-buru. Lomba debat dibuka dari tim Hamid. Zainab yang sudah menyelesaikan tugasnya bergegas mengayuh sepeda diiringi Rosna di belakangnya. Namun sepertinya Zainab tidak terlalu fokus dengan jalanannya dan akhirnya tiba-tiba Zainab jatuh terjun ke dalam sungai. Melihat Zainab yang tenggelam dengan perasaan yang panik, Rosna berteriak sekencang-kencangnya dengan meminta tolong. Tak lama kemudian seluruh orang yang ada di surau keluar. Terlihat Hamid yang berlari dan segera membawa Zainab ke permukaan. Hamid yang memberikan pertolongan pertama kepada Zainab dirasa kurang pantas bagi masyarakat, sehingga paman Zainab juga merasa tidak suka dengan Hamid. Tak lama Zainab pun sadar dan dibawa pergi. Usai sholat maghrib bersama ibunya, Hamid kedatangan Saleh yang membawa kabar bahwa dia sudah dicari masyarakat dan tetua kampung di surau. Sesampainya di surau, rupanya sudah banyak warga yang menunggu di depan surau. Hamid menghadap kepada tetua dengan bertanya, "Ada apa engku?" Hamid pun masuk ke dalam surau untuk disidang dengan tetua. Zainab mendengar kabar tersebut sangat sedih dan merasa bersalah. Ibu Hamid sangat mengerti Hamid. Dia mendukung Hamid. Akhirnya keputusan tetua mengusir Hamid dari kampung.
Hamid terlihat sangat tegar dan pasrah menjalani hukuman yang diputuskan. Sebelum ia pergi terlebih dahulu, Hamid mengantarkan ibunya pulang ke rumah. Dia pun berkemas diri dengan membawa foto Zainab. Hamid sangat sedih meninggalkan ibunya sendirian. Hamid izin kepada ibunya. Jalanan Hamid melewati rumah Zainab. Zainab terlihat tidak menyukai perjodohan itu. Saat melewati surau dan menyapa murid-muridnya, seketika murid-murid dilarang untuk membalas sapaannya. Tidak begitu saja, terlihat supir andong yang tidak mau menolong Hamid dan berlalu begitu saja. Hamid tetap melanjutkan perjalanannya. Hamid pun bekerja di gudang pengiriman barang dan tinggal di gudang perusahaan. Lebaran haji pun tiba. Hamid menyetorkan data kepada pemilik perusahaan sambil melihat rombongan haji. Pemilik perusahaan tersebut berkata, dulunya ketika orang mau berangkat haji tidak semudah yang dikira. Bahkan jamaah harus melewati akses perjalanan dari darat sampai lautan dengan kapal di pelabuhan Medan. Kejadian demi kejadian dihadapi, bahkan biasanya mereka meninggal sebelum sampai di tanah suci dikarenakan kecelakaan. Hamid melihat bahwa Haji Ja'far termasuk dari rombongan haji tersebut dengan didampingi Zainab dan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Mak Hamid melihat dua petugas datang dan memberikan kabar kepada Mak Zainab bahwa Haji Ja'far meninggal dunia dikarenakan kereta yang ditumpanginya tenggelam ke jurang. Dari kejadian tersebut, Hamid berniat untuk melaksanakan sholat gaib di surau kampungnya demi orang yang sudah dianggap sebagai ayahnya. Setelah itu, Hamid pulang ke rumah sambil lalu berpamitan kembali untuk meninggalkan kampung tersebut. Melihat ibunya, Hamid tidak tega meninggalkannya. Namun, maknya meyakinkan Hamid. Masih suasana berduka, Paman Zainab malah mengingatkan maknya Zainab dengan perjodohan antara Zainab dengan Arifin. Zainab pun mendengarkan. Terlihat Mak Hamid yang sedang menutupi sakitnya. Keadaan Zainab semakin tidak sehat. Keesokan harinya, Zainab dan Hamid kembali bercengkrama di antara dinding itu. Hamid pun izin pamit untuk pergi, meninggalkannya. Hari demi hari dilewati tanpa Hamid. Keadaan Zainab semakin tidak membaik. Saleh datang ke tempat kerja Hamid dan memberikan kabar bahwa maknya sedang sakit parah. Hamid pun berniat membawa ke klinik menggunakan andong. Namun ternyata Mak Hamid sudah tidak kuat lagi. Ia mewariskan emas hasil bekerja di rumah Zainab. Setelah itu ibunya sudah tak sadarkan diri. Hamid pun sangat bersedih. Proses pemakamannya pun telah usai. Mak Zainab menyuruh Hamid untuk mampir ke rumahnya. Mak Zainab menyuruh Hamid untuk membujuk Zainab supaya mau menikah dengan kemenakan paman runtam, yaitu Arifin. Amanah itu pun dilaksanakan oleh Hamid. Hamid tidak terlalu memaksa Zainab menikah, karena bagi Hamid jawaban Zainablah yang paling baik bagi dirinya. Zainab ingin tetap pada pendirian doanya. Dia mau menikah dengan orang yang mencintai dan dicintainya. Scene berlanjut dengan usainya Hamid mengaji. Hamid terlihat menangis. Pada saat itu tetua mengingatkan Hamid bahwa hukumannya belum selesai. Berangkat haji, keesokan harinya Hamid datang ke rumah Zainab berniat ingin bertemu dengannya, tetapi justru Mak Zainab memberikan alasan jika Zainab sedang ke pasar. Hamid pun pamit. Tak lama Zainab dalam keadaan sakit. Sekuat tenaga mengejar Hamid di stasiun. Sampai di stasiun, Zainab berteriak memanggil Hamid dan hanya bisa melihat Hamid yang berada di kereta yang sudah berangkat. Ros memberikan bekal kepada Saleh karena Saleh akan melakukan perjalanan ke Mekah. Saleh sangat senang dan Saleh juga berniat akan melamar Ros nanti setelah pulangnya dari Mekah. Semakin tidak sehat, Zainab menitipkan surat untuk diberikan kepada Hamid. Ibu Zainab mendengar itu kurang suka. Ternyata Hamid sudah berada di kota Mekah. Melihat Zainab mengaji, Ibu Zainab menyadari bahwa anaknya tidak menyukai seorang Arifin.
Zainab berada di depan rumah. Ada 2 petugas memberikan kabar bahwa kapal yang membawa keluarga Arifin terjadi gangguan badai. Ibu Zainab yang mengetahui langsung berkata, lamaran dibatalkan. Terlihat Hamid yang menunggangi unta untuk pergi ke Ka'bah. Malamnya Zainab kabur dari rumah karena ia tahu lamarannya besok akan dilaksanakan. Pagi hari Ros menerima surat dari Hamid. Ibu Zainab yang berteriak melihat Zainab tidak ada di kamar. Kemudian bergegas Ros dan Ibu Zainab mencari Zainab. Sampailah Hamid di hadapan Ka'bah. Ia menangis bahagia. Namun kondisi Hamid sama dengan Zainab yang kurang sehat. Ros memberikan surat dari Hamid untuk Zainab. Ketika Hamid mengelilingi Ka'bah, ia terjatuh dan dibantu berdiri oleh sahabatnya yaitu Saleh. Saleh memberikan surat dari Zainab. Setelah Zainab membaca suratnya, Zainab meninggal dunia. Begitupun dengan Hamid yang langsung memiliki semangat untuk mencium Hajar Aswad dengan berdoa. Saleh pun mengawasinya. Setelah itu, Hamid meninggal dunia di pangkuan Saleh di hadapan Ka'bah. Akhirnya, cinta mereka dipertemukan Allah di depan pintu Ka'bah. Pelajaran yang dapat dipetik dari film ini yakni kekuatan doa akan membawa cinta yang abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.